Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Kuda lumping dari Tangerang, minum sekuteng bersama mama. Pasang kuping biar terang, usah ganteng mau ceramah. Beli ubi ke Cikini. Beli ubi dari Cikini. Perginya naik kereta. Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi sebagai uswatun hasanah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratil Mukarram yang mulia, para alim ulama, bil khusus Al Mukarram Ustadz Fadilah Mukarram Ustadz Haji Ridwan Yakub, Mukarram Ustadz Mayadi. Sudah nggak usah ganti-ganti, saya udah nyaman. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Rangkapan Jaya Lama, yang udah 2 kali ketemu sama saya kemarin pengajian bulanan PKK di kelurahan ya. Ketemu sama Pak Lurah untuk yang kedua kalinya. Saya doain Pak Lurah Agus Rian panjang umur berkah, yang telah menjadi wasilah sampainya saya malam hari ini sesuai dengan schedule dan MOU yang disepakati. Bapak RT Kumis garis miring Bapak RT Keswanto, kita doain umurnya biar panjang dia. Seminggu mau kiamat baru mati dia. Bapak Ketua RW, ada Ketua RW-nya nih. Maafin Pak RW ya, saya ngebelakangin Pak RW sama Pak Lurah karena tempatnya memang segini-gininya. Bapak Ketua RT se-RW 07 yang saya kagak sebutin atu-atu karena memang rumor image-nya ketika saya diri ada 2 pembicaraannya. Yang pertama girang karena ceramah akan disampaikan, yang kedua komen apa dalam hatinya. Wah, romanya lama ini. Enggak lama. Ada Bapak RT Hobi, saya kenal sama Hobi ya, Hobi. Ya sehat ya NTT ya. Pengatur acara yang udah ngasih waktu sama saya serta seluruh panitia peringatan Maulid dan santunan yatim ini udah bagus. Kalau ada santunan yatim, santunannya belakangan, tausiah duluin. Kalau santunan di pertama, biasanya anaknya dapat santunan, bocah pulang, emaknya ngikut di belakangnya. Habis dah orang ya. Bubar, bener apa kagak begitu? Tim hadroh yang alhamdulillah romanya udah murung-murung bener. Emang kita habis ketimpa hujan, mudah-mudahan hujannya jadi rahmat. Karena ngerasain malam hari ini agak sedikit dingin. Malam hari ini saya bisa hadir setelah taklimul muta'alim tanpa harus dijemput, pulang juga nggak usah kudu diantrin, tapi emang kudu dipikirin. Bener apa kagak gitu? Ini waktu udah jam 10 lewat 10 menit. Ini kira-kira ceramah sampai jam berapa kira-kira? Sampai 1:30. Udah berapa orang kiai mati di sini?
Dokter Rama 4 jam lah kan mati tuh dia. Seluruh jamaah majlis maulid, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan remaja. Tadi saya lihat ini anak baca Quran sudah bagus. Ahsan kalam wa ahsanal kalam. Jadi ini anak al-makhrijul huruf wa sifatiha atadwir fil qati tahsin ahsan kalam. Jadi ini anak baca Quran udah bagus mahrojnya. Tuh ibu kalau punya anak pinter ngaji, bisa baca Quran, omset aset yang paling berharga. Anak baru tibang jadi penyanyi, kalah, tersenggol, nggak masuk ke 10 besar, maknya pingsan kan Thailand gitu. Bener begitu? Iya. Bener tuh bapak-bapak, ini yang bagus nih. Cakep tuh lihat. Malam hari ini kita memperingati peringatan maulid Nabi yang kita agungkan, Nabi yang kita muliakan, padahal bulan Rabiul Awal itu telah berlalu, bahkan kita sudah masuk ke Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Tapi semangat umat Islam untuk memperingati maulid masih luar biasa. Bukti cinta bahwa kita makin cinta dan mahabbah kepada Nabi, insya Allah kampung kita bakal berkah. Deng amin, deng angop boleh apa ya? Bener gak bu? Ya bu ya? Bu? Apalagi kita ini sekarang umat Islam lagi banyak dapat ujian. Yang pertama, sudah banyak orang yang menyepelekan tentang pendidikan Islam sekelas pesantren. Tuh lihat. Ulama dan para santri sudah mulai dilecehkan, itu bukti dan tanda bahwa kiamat sudah semakin dekat. Tapi dengan peringatan maulid yang kita gelar, insya Allah kampung dan keadaan kita makin aman karena rahmat akan turun berbarengan dengan peringatan maulid yang kita rayain. Amin apa? Deng amin deng angop sebelah sono. Saya tadi jalan rambut saya panjang, di situ tajata ada yang ngomong, saya kayaknya gondrong. Dia siapa itu? Waktu bini siapa itu lemes banget ya. Padahal sudah 2 bulan Pak berlalu, bulan Rabiul Awal. Namun semangat umat Islam untuk memperingati hari kelahiran nabinya masih cukup antusias. Saya angkat jempol sama kelompok dari Pak Kuswanto alias Bapak RT Kumis yang menggelar peringatan maulid dibarengi dengan santunan anak yatim. Insya Allah tambah berkah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad juga anak yatim tuh. Woi bu, makanya wajar kalau Nabi nggak kenal sama bapak, Rasul nggak kenal sama orang tuanya, lumrah. Kenapa? Karena sebelum Nabi dilahirkan dan lahir ke dunia, orang tuanya telah meninggal dunia. Abdullah bin Abdul Muttalib, adik dari Abu Thalib, adik dari Abu Lahab, kakak daripada Abbas dan Sofia serta Hamzah itu meninggal dunia ketika berangkat dagang ke Sam, pulang hanya tinggal nama saja. Bu, dengerin tuh bu. Woi anak-anak, ntar yang berisik saya suruh maju, gantian saya. Setuju? Makanya Nabi Muhammad gak kenal bapak bu, karena 2 bulan dalam kandungan Sayyidatu Aminah, ayahnya meninggal dunia, pergi berdagang, pulang hanya tinggal nama. Wajar kalau Nabi nggak kenal baba. Yang saya bingung, sinetron Mutiara sampai wae gini nggak ketemu bapaknya. Tuh liatin Pak, bener nggak? Itu sinetron Mutiara sampai wae gini, si Aditya nggak kenal sama anaknya. Udah gitu si Aditya sekarang lagi demen sama Cynthia. Lah coba itu. Woi bu, bukan nonton, saya mau berangkat ngaji, TV hidup ya gue tonton. Makanya tuh Nabi Muhammad gak kenal orang tua. Makanya kalau peringatan maulid identik ada santunan yatim, insya Allah berkah. Karena hukum Islam itu 4.
Yang pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma dan kias. Ini kiasnya. Kalau peringatan maulid ada santunannya, insya Allah kampung kita makin dirahmati sama yang maha kuasa. Amin ya robbal. Makanya nyantunin yatim belakangan, jangan suka duluan teh. Sambil nyantunin sambil baca doa, ra'sal yatimi hakadha ila muqaddamir ra'sihi wa man lahu abun ra'sal yatimi hakadha ila muakhiri ra'sihi. Itu Mukhtarul Adasin Nabawiyah. Usap palanya dari kiri ke kanan kalau nggak ada bapaknya, usap dari kanan ke kiri kalau nggak ada maknya, kalau dua-duanya kagak unyeng-unyeng palanya itu bocah. Disinilah buktinya otentik ibu. Kalau ada orang perempuan ditinggalkan anak, suaminya meninggal dunia, anak dalam buayan dan perhatian ibunya, telah dibuktikan di dunia bahwa orang perempuan yang nggak punya suami dititipkan anak, nggak ada lakinya, di bawah asuhan ibunya, anak banyak yang sukses dengan kasih sayang ibunya. Tuh ya. Orang perempuan ini punya anak 5, lakinya kagak, anak ikut emak. Rata-rata survei membuktikan bocah sukses dalam genggaman emaknya. Benar begitu bu? Anak 5, bapaknya mati, anak ikut emak, selamat bocah. Betul begitu? Makanya bapak-bapak panitia jangan suka bikin ulah. Kalau bini nggak bermasalah, jangan suka niat mau mendua, mau kawin lagi, kesianan bini kita, kecuali kiai nggak ngapa-ngapa. Karena sudah banyak dibuktikan itu, lihat Nabi Muhammad. Makanya kalau ada peringatan maulid digelar di lingkungan RT, cuaca kurang kondusif, alam lagi tidak bersahabat, tapi kalau Nabi yang diutamakan, Nabi yang lebih diutamakan, apapun alasannya mesti dan harus kita upayakan bisa hadir, jangan sampai absen kita. Tuh lihat ibu. Karena Nabi seluruh sepak terjang dan kehidupannya hanya untuk umat dan pengikutnya. Wajar kalau ada timbang balik dari kita sebagai umat dan pengikutnya. Kita hanya memperingati kelahiran beliau, sementara beliau telah menyelamatkan dan mengangkat harkat serta derajat manusia, termasuk kita di dalamnya. Amin ngapa? Makanya peringatan maulid rata-rata sukses digelar sama bapak-bapak, tapi selalu diramaikan oleh ibu-ibu. Bener apa kagak? Makanya ibu-ibu rata-rata umurnya panjang-panjang, hidupnya lebih berkah ketimbang kita orang laki-laki. Padahal yang kerja dan usaha banting tulang peras keringat kita orang lanang, tapi yang mendapatkan keberkahan rata-rata bini yang suka gonta-ganti pakaian. Bener apa kagak? Perempuan mah rajin silaturahmi luar biasa. Makanya perempuan mah sehat-sehat, umurnya panjang-panjang. Yang pertama amat tawa gampang, selalu ceria, duit megang, laki perhatian, makanya umurnya panjang-panjang. Orang laki bagaimana mau sehat, amat tawa susah, punya bini kewat, duit langka, banyak kan setruk. Bener apa kagak begitu? Coba kita mau maulidan bu, nggak ada beban. Lihat ini, orang laki-laki maulidan nggak ada beban, bebas sendiri. Tapi ibu-ibu maulid malam masih bawa bocah dan mangku anak. Bener apa kagak? Makanya luar biasa tuh ibu-ibu, masya Allah. Duduk udah ada yang ngelonjor kayak orang mau lahiran. Sementara orang laki, masya Allah bu, terutama di depan guru, makanan sampai bertumpuk-tumpuk, minuman sampai 3 rasa. Untung dipisahin, kalau kata dicampurin guru meleng hilang. Yang orang ngadu begitu maulidnya ya ngaji tuh, lihat tuh malam pada bawa tas, tuh lihat ngaji pada bawa tas, pergi enteng pulang miring. Emang kagak boleh ngeliat makan nganggur, main tublek-tublekin gue. Makanya saya bilang ibu, di Indonesia ini kalau tidak ada peringatan maulid, Indonesia udah lama tenggelam.
Kita mesti bisa lihat sejarah. Tidak akan pernah ada kejayaan, pun tidak akan pernah ada kemenangan. Islam tidak akan pernah ditinggikan kalau bukan karena sebab dan asbab peringatan Maulid. Lihat ini Pak, berapa tahun umat Islam terlena dan tertidur. Perang salib itu berlangsung sampai 7 kali. 6 kali perlawanan, tidak pernah ada keberhasilan dan gak pernah mendapatkan kemenangan. Umat Islam hampir putus asa karena hilangnya kekuatan. Makanya muncul seorang ulama yang bernama Shalehuddin Yusuf Al-Ayyubi di abad kelima, di tahun 580. Beliau mengusulkan kepada gubernur Irak yang waktu itu dikuasai oleh seorang ulama ternama, khalifahnya bernama Abu Abbas Nasruddin. Tuh lihat Pak. Jadi ada usulan dari dia, bagaimana nih kalau diadakan perlombaan pembuatan puisi sanjungan kepada Nabi, bentuknya sholawat untuk mengagungkan Nabi, menceritakan tentang kehidupan dan perjalanan kehidupan beliau. Usul beliau diterima oleh khalifah, maka diadakanlah perlombaan untuk membuat sanjungan pujian yang waktu itu dimenangkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ja'far Al-Barjanji Nasar. Tuh lihat Ibu, segitu dulu kita ceritain tuh. Bener gak Bu? Woi dengerin anak-anak. Yoi anak-anak. Makanya kalau bocah maulid anak ada aduh ibu sholat nggak apa-apa, nggak usah diusir-usirin anak, biarin aja. Walaupun tujuan utama mereka bukan mendengarkan tausiah dan ceramah, harapan mereka dapat paros sama bongsang nih malam hari ini saudara-saudara. Makanya saya ceramah makin lama makin malam nggak ngapa-ngapa, nungguin dia pada tidur sudah dia. Maka di tahun 583 diadakan perlawanan besar-besaran dipimpin oleh Shalehuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dengan izin Allah, Islam mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Masjidil Aqsa di Palestina bisa direbut kembali dan jatuh kebanggaan umat Islam sampai sekarang. Tuh pikirin Pak, rame-rame. Makanya dulu ketika Shalehuddin berhasil menjadi penguasa di Haramain, setiap bulan Zulhijjah umat Islam yang melaksanakan ibadah haji diperintahkan sepulangnya dari Mekah dan Madinah untuk membuat peringatan Maulid di negaranya masing-masing atas perintah Shalehuddin ketika beliau menjadi penguasa Haramain di kota Mekah dan Madinah. Itu Mekah dan Madinah pusat peradaban pembuatan Maulid pertama di zaman Shalehuddin Yusuf Al-Ayyubi. Itu yang kudu digelar sama kita. Makanya saya mah kalau udah bulan suci Ramadan, kalau saya mah kalau udah bulan Maulid, saya mah girangnya luar biasa. Wah, saya mah kalau udah bulan Maulid nih, saya mah girang teh. Maulid belum mau nyampe nih teh, saya mah girang, saya mah langsung ngambil spidol sama kalender. Saya bunder-bunderin tanggal semua sadadanya. Bini ampe nanya, Abi itu jadwal Maulid ya? Ah, gue mau bunderin baik gitu. Maka sekarang Maulid udah mulai gelanting-gelanting ini nih, udah mulai rada-rada jarang. Udah gitu panitia udah kagak connect pisan. Ketahuan Maulid malam hari ini dari pagi saya megang HP, nggak ada informasi apa-apa. Sampai guru yang nanya, ini acara ngomong-ngomong kapan? Sekarang malam. Masa Allah saya naik motor tadi. Saking buru-burunya estimasinya jam berapa ini ceramah? Kata beliau paling lambat 9:30, paling cepet jam 9. Akhirnya saya naik motor. Yang naik motor lupa kalau yang bawa kiai bukan belimbing, ditabrak-tabrakin tanggul. Gedrat-gedrat luar biasa saya Pak. Nah, begitu sampai Pak bukan dipapagin, tuh dia baru nyampe bisa tuh. Wih, itu dia. Allah Muhammad Rasulullah. Yang di mana-mana mas sebetulnya begitu saya nyampe ngetop banget. Ya kan, gua di Parima tadi saya nyari panitia di mana adanya ya. Maulid kan biasanya kalau ulama yang rada nyohor mah kan ya umbul-umbul gua dari jalan raya. Betul nggak? Banner di persimpangan. Tadi mulai gua masuk umbul-umbul kagak, banner enggak ya. Ayah banget dah. Ya kan? Nah ini nih udah bagus nih, udah begini dijaga nih banner Pak. Belum acara dijaga, dipakai luar biasa, udah selesai. Kadang-kadang nggak ada penghargaan. Saya pernah main Pak di Pengasinan, dari ruangan tamu pindah ke depan,
Tuan rumah nggak nyangka kalau saya bakal ke samping, bujuk foto saya di bengkel ada di kandang ayam. Kesial dangkalan banget gua. Aduh parah pisan. Kalau fotonya bagus masa mendingan udah palanya di bawah nyungsang gitu. Orang apa minta maaf begitu tuh. Ya Allah ya Robi ya Bu ya. Ada pembentukan mental, makanya kalau maulid perempuan tidak dilibatkan, tidak diikut sertakan, rasa syukur kita kepada Allah berkurang. Tuh lihat, hati-hati ya, perempuan mah kudu dibawa, ibu kudu lebih banyak daripada orang laki-laki. Sebab adanya peringatan maulid yang kita rayakan, diutusnya Nabi Muhammad, salah satunya nikmat dan anugerah buat kaum wanita. Sebelum Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, sebelum Islam itu disampaikan kepada manusia, manusia yang paling tidak ada harganya bukan kaum laki-laki, tapi kaum perempuan yang tidak ada nilainya. Tuh ibu-ibu ya, ibu, makanya maulid biar ada asarnya nih. Dengerin ceramah ntar mesti harus ada perubahan. Ya, tadinya sama tetangga nggak pernah naga, sama saudara nggak pernah tegur sapa, ntar habis muludan islah, begitu ibu. Ya kadang-kadang jilbab nggak pernah dibuka, baju mah muslim, ketemu sama tetangga jeblok di jalanan kagak nanya, ada di sini begitu ada. Yang mana modelnya? Yang mana? Ada. Jilbab mah nggak pernah dilepas, baju mah muslim, sama orang tua marah, ada di sini ada. Baju mah muslim, jilbab dipakai amang laki ngelawan, ada lawan. Jadi ada semua di sini ada. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Tuh lihat, orang laki sembayangnya rajin, bajunya muslim, pokoknya nggak ketinggalan, sorban selalu ada, speakernya mati. Tapi ternyata orang laki-laki temperamen, dia galak sama bininya. Kalau marah suka meringankan tangannya. Kalau orang laki suka pukul bininya. Orang laki jangan masuk surga, mencium surga nggak bakal dia dapatkan. Tuh ibu ya, kalau ada laki-laki yang kasar ya, ada gitu laki-laki yang kasar ada. Tunjuk mana lakinya biar gue lihat mana modelnya, susah lihat. Tapi bini saya itu emang kudu dipukul Pak Ustadz, sebab kalau nggak dipukul nggak mau berhenti ngomong. Orang perempuan itu adalah ras terkuat. Kita nggak bakal menang lawan orang wadon, dengerin tuh. Perempuan tuh ras terkuat. Orang jalan aja lampu sen kanan belok kiri kita bilang ngelawan dia mah. Bu, lampu sennya salah, terserah motor-motor gua. Coba itu. Orang wadon mah begitu sudah sekali. Makanya perempuan mah kudu dinasehatin. Alhamdulillah. Tapi bini saya suka begitu Pak Ustadz, temperamen. Kalau nggak dikasih tahu nggak pernah berhenti. Jangan dipukul, pegang palanya, jedodin di tiang. Sekarang anak muda nakal. Anak pada ngelawan sama orang tua. Jangan suka menyalahkan anak dan keturunan. Ibu harus tahu kenapa Nabi dakwanya mudah diterima. Kenapa Rasul singkat syariat yang dibawanya, bukan bicara tentang kepandaian dan cerdasnya Nabi, tapi karena Nabi akhlaknya sangat luar biasa. Tuh tim hadro ya, tim hadro, suara ente bagus-bagus, sering tampil di tempat kebaikan, aneh doain biar jadi anak yang soleh. Libatkan anak muda kalau kebaikan, karena mereka adalah generasi yang bakal melanjutkan estafet orang-orang tua kita. Makanya Pak RT kumis peka dan tanggap, anak muda dilibatkan, insya Allah masjid dan musola nggak akan kehilangan jamaah. Betul. Orang masjid mewah, mentereng, luar biasa aja nyaki-yaki. Ya kan? Ya, saya pernah ceramah di kampung sawah tahun berapa tuh saya ceramah di kampung sawah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, katanya begitu. Kata RT nih, ini terawih sudah 3 malam, imam kita sakit dan berhalangan. Barangkali di antara bapak dan saudara ada yang punya kemampuan untuk mengimami kita, silakan. Ditawarkan 3 kali sama RT, enggak ada yang bangun. Akhirnya RT ngomong, saudara-saudara, karena imam kita berhalangan dan enggak ada yang menggantikan, maka terawih malam hari ini libur. Coba itu. Gitu ya. Coba libur. Ya kayak anak sini Rangkapan Jaya Lama, ente nggak perlu ikut-ikutan orang-orang di luar Islam. Kalau di Amerika mabok pantas, udara dingin, minuman penghangat, orangnya gede-gede.
betul nggak? Agamanya bukan Islam, orangnya gede, gelasnya kecil, nggak mabok mereka mah. Nah, kalau bocah pula kuntet minum sebotol, lah bagaimana kagak mampus tuh bocah. Begitu ibu-ibu ya, bener ibu. Maka sekarang ibu harus pakai akhlak. Ada orang jalan kemudian tidak tegur sapa, berarti kurang garam tuh ibu. Amin ya, betul begitu. Orang perempuan mang rajin ngaji, kemana be mulut pergi silaturahmi kagak ada berhentinya, sama laki kewat. Bener kan gitu orang wadon mah? Lihat coba orang wadon mah ngajinya rajin, silaturahmi nggak berhenti, baru pulang ngaji lakinya marin tibang nyender, bininya udah kewat, minggir gerah minggir, lakinya dikewatin. Padahal mah kalau dia tahu sejarah Nabi ibu, Nabi pernah lelah menyampaikan risalah. Nabi capek, masa luar biasa abis berdakwah. Nabi ahlaknya luar biasa. Nih ibu praktekin buat ibu-ibu. Tiba-tiba Nabi datang, Siti Aisyah lagi duduk, Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Ibu, itu bini yang bagus, yang ada adab dan ahlaknya, ngelihat laki datang buru-buru walaupun lagi duduk dan capek, bangun tuh. Bagaimana orang sini Pitara ini? Kalau laki pulang kerja, habis usaha, Assalamualaikum, bini lagi duduk, kira-kira begitu salam ibu bangun apa diem baik? Diem baik ya? Masa Allah Nabi mau begitu bu? Nabi mau nyampe Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siti Aisyah itu buru-buru bangun bu, sigrah. Tapi Nabi bilang, Aisyah tetaplah kau duduk di tempatmu, biarkan aku yang mendatangimu, karena ada sesuatu yang bakal aku sampaikan kepadamu. Tuh lihat ahlaknya sampai begitu teh, tuh luar biasa banget itu Nabi mah. Enggak jadi itu bu, Nabi tuh mau bicara sama istrinya, mungkin kebangetan capek dan lelah, tiba-tiba Nabi nggak sadarkan diri, itu langsung tiduran di paha Siti Aisyah tuh ibu. Nabi lelap dan capek luar biasa, langsung pules di paha Siti Aisyah. Makanya orang perempuan yang pahanya sering ditidurin sama lakinya, selama pala laki nggak diangkat, selama itu juga orang perempuan akan diampuni dosa dan kesalahannya sama Allah tuh ibu. Ntar pulang ibu jalan duluan, laki belakangan, begitu nyampe lakinya panggil, bang sini bang, tidur di paha gue bang, sini ini tidur di paha gue sini, sini lu tidur di paha gue bang. Ngapa? Karena duit lu hilang mulu, itu lagu gua bang. Gitu ibu ya, praktekin bu kalau ngaji ya, diamalin. Ngaji kemana be pergi, silaturahmi kemana be nyampe, bilang kemana-mana mah wangi luar biasa, 2-3 meter hilang wanginya ketinggalan. Baju yang paling bagus, paling mentereng dikenakan, bilang tidur malah pakainya daster dari sore sampai pagi kagak diganti-ganti. Udah gitu tidur malam Jumat, Kamis dan malam Senin pakainya autan sama sopel. Akhirnya Ete Kuswanto nyium bininya, pipinya pahit, lehernya pahit. Ya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu akhlak Nabi. Memang kita mau judulnya apa sih, tema dan konsepnya dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda 2025. Kita punya konsep satukan hati untuk semangat berbagi serta saling bisa menghargai di antara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang Maulid itu konsepnya begitu ibu. Nih dengerin, yang punya harta pakai harta, yang ada ilmu pakai ilmu, yang tenaganya kuat pakai tenaga. Kalau dia rajin ibadah, luar biasa ibadahnya kepada Allah, bantunya dengan doa, jadi nggak ada yang ketinggalan semuanya. Alhamdulillah. Jangan main kecil-kecilan kalau Maulid mah, itu namanya pelecehan. Judulnya tetap peringatan Maulid, jangan dikucilkan. Ini kita Maulid seadanya, apa adanya, kecil-kecilan nggak boleh, karena yang sedang kita besarkan adalah anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa gali, anta misbahus suduri. Kau laksana matahari, kau laksana rembulan, kau adalah cahaya di atas segala cahaya. Tuh artinya seperti itu ya. Kau laksana pohon iksir atau emas yang murni ya, emas yang mahal harganya. Kau laksana pelita dan lampu penerang dada kami. Makanya dipanggil pakai khobar muqaddam dia. Dengerin tuh ibu-ibu,
Jangan sembarangan tuh kalau tim hadroh lagi baca selawat. Ya Nabi salam alaika. Tuh lihat. Domirnya domir muhotob itu. Muhotobnya muhotob hadir. Kalau pakai lam dilakot karena lakum. Itu lamnya pakai lamul kosam. Karena terdapat fi'il madi li taukid bimakna li taukid, ada khobar muqaddam dan isi musana. Kagak ngerti kita musana puyeng pala kita kagak nyambung dah kita maya. Yang penting ada domir muhotob, domirnya domir anta, berarti orang kedua yang diajak bicara. Makanya ngomongnya ya Nabi salam alaika. Saya belum pernah dengar ada tim hadroh baca Nabi begini, ya Nabi salam alaihi. Berarti PA tuh bocah. Yang ada ya Nabi salam alaika. Makanya ada kalimat di tengah, marhaban marhaban ya nurul aini. Tuh lihat, marhaban marhaban dal Husaini. Selamat datang wahai cahaya kedua mataku. Tuh lihat, selamat datang wahai cucu kedua Hasan dan Husain. Di akhirnya ditutup dengan doa Robbi faghfirli dzunubi. Itu sama juga kita doain orang yang meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia ketika dibaca Fatihah, maka yang meninggal ikut berdoa wa yaquluna. Tuh lihat, Allahumma gfir liman nawara qabrana wa bashir bil jannati kama basyarna biha. Tuh begitu konsepnya. Ya Allah, tuh ampunilah orang-orang yang telah menerangi kuburan kami. Tuh liatin, seandainya di antara mereka ada yang meninggal dunia, bahagiakan mereka dengan surga sebagaimana kami bisa bahagia karena doa-doa mereka. Amin ngapa amin ya robbal alamin. Bener teh, santunin yatim ya. Ayam aja begitu, coba ayam bu. Ayam kan jadi sasaran objek buat kita. Banyak orang jadi pengusaha hebat gara-gara ayam. Tuh the best stock dah. Sampai ke mancanegara. Itu the best stock yang punya teman saya si Mohai, istrinya. Coba kalau ayamnya kagak ada, enggak jadi the best stock, the bestie namanya pak. Dengerin tuh ya. Coba kenapa ayam mereka, saya tanya sama ibu-ibu, oi ibu-ibu, oi pada masuk ke dalam, oi ntar dulu, oi. Dengerin ya. Kenapa ayam mereka? Karena pola hidup ayam yang kudu ditiru sama orang kita. Ayam tuh kalau mau tidur teratur, keluar juga luar biasa. Ibu lihat itu ayam. Ada nggak ayam yang pulang jam 8 malam? Ada nggak? Nggak ada, kecuali ayam telo. Ya kan? Ayam udah maghrib pulang semua. Dan kalau malam ada istilah orang ngomong tidur ayam, merem tapi dipegang kabur. Dengerin tuh ibu, ayam tuh 1:30 bunyi, 1:30 bunyi, tengah malam bunyi, uzkur ayuhal ghafilun. Makanya ayam 4:30 udah keluar, jam 6 anaknya udah pada kenyang. Biangnya kenyang, jagonya udah 3 kali kawin. Jagonya 3 kali kawin ayam mah. Coba kucing dah, biar ada keramatnya. Lu mau kawin disiram orang, baru mau kawin disiram orang. Lu coba itu. Udah seblok orang kucing mah. Bener gak bu? Dan ayam itu identik buat kita. Perempuan bawa anak hidup. Tapi kalau orang laki-laki bawa anak kurang hidup rata-rata. Survei kurang pasti gitu. Makanya ada orang laki tinggal mati sama bini pingsan, Thailanding begitu. Begitu ya. Pingsan, masa ada orang laki-laki tinggal mati mobil pingsan? Ada nggak ibu-ibu yang pingsan tinggal mati sama laki? Ada. Saya lihat nih, lakinya mau dimandiin pingsan, lakinya mau dikubur pingsan, lakinya mau dibungkus pingsan. Lidahnya belum habis sudah mejeng. Berarti yang tangisannya palsu, iya nggak? Makanya gue doain lo tim hadroh biar punya bini rada semenggah nanti ya. Bukan cuma cakep doang, tapi akhlaknya bagus. Bener nggak? Bener nggak tuh? Kayak si Mutiara tuh diomel, dimaki-maki, tapi sabar si Mutiara mah. Bener nggak? Ya, bener nggak? Iya, sekarang saya sedih tuh. Dangdut Akademi 7 harusnya kan si Yusuf dari Donggala nggak tersenggol, kalah dia. Gara-gara belain si Shakira itu. Ya karena gue nonton. Itu namanya peringatan Maulid. Nah, ini barengan Sumpah Pemuda, pemuda kudu tampil. Paham apa kagak? Nah, iya, pemuda kudu tampil. Kalau nggak ada pemuda, Indonesia mungkin tidak merdeka. Kenapa? Karena Indonesia itu termasuk salah satunya pemuda yang dilibatkan untuk memberikan kekuatan, dukungan untuk membela negara dan bangsa. Alhamdulillah. Udah waktunya anak muda ya.
udah waktunya ente belajar, terus belajar kayak tadi nih cewek tuh bagus tuh cewek bisa ngaji begitu luar biasa, dua-duanya sari tilawahnya juga bagus, iringan-iringannya bagus. Ini kadang-kadang anak-anak penampilannya mah oke, wah bajunya pecinya putih tapi nggak dibiasakan, tahu-tahu ke masjid tahu-tahu ajan ayalah Allahu Akbar lah, itu aja nyampur sama komat, emang dia kagak belajar. Coba kalau dia belajar dulu mah insya Allah berkah, alhamdulillah. Nah ibu-ibu ya, tolong ibu-ibu jangan galak-galak sama anak, terutama yatim. Yatim memang udah dari sononya bocah begitu. Berapa orang yang santri yatim, berapa orang ini? Lihat coba 40, berarti kan bocah banyak. Emaknya mana emaknya kalau janda segitu banyaknya? Emaknya mana emaknya? Mana emaknya? Mana emaknya? Saya mau lihat emaknya. Mana emaknya? Kan yatim berapa 40 nih. Emaknya mana emaknya? Coba ngacung emaknya. Mana? Itu udah baki. Ya kalau ada janda masih produktif, kalau dia nikah lagi bakal maslahat. Saya doain biar ketemu jodohnya ya Bu ya. Tapi kalau di 80 ke atas mah jangan di ngacung begitu, udah nggak ada rasanya, anyep udah. Ya Bu ya, udah ibu yatim tuh, namanya Nabi Muhammad tuh yatim ya nggak? Nabi Muhammad kan yatim dia. Bayangin 2 bulan ayahnya meninggal, 6 tahun ibunya meninggal, 8 tahun kakeknya meninggal dunia, pindah ke Abu Tholib tuh Bu. Makanya peringatan Maulid hebat teh. Bayangin jangankan sekelas kita, Abu Lahab tuh teh, dengerin teh. Abu Lahab, ente kenal teh sama Abu Lahab teh? Kenal sama Abu Lahab? Kenalan di mana dia? Abu Lahab ibu, bayangin Abu Lahab itu kenapa diringanin seksanya. Nih sejarahnya, kenapa azabnya diangkat setiap hari Senin? Karena Abu Lahab itu pernah memerdekakan budaknya yang bernama Suhaibah, lantaran saking gembira dan bahagia atas kelahiran keponakannya. Ibu lihat tuh, karena Abu Lahab, Abdullah itu adiknya, Nabi Muhammad ponakannya. Dengar informasi saudaranya melahirkan orang anak laki-laki, maka dia punya budak yang bernama Suhaibah dimerdekakan tuh ibu, bu, dimerdekakan tuh ya. Disitulah dia bahagia dan gembira sampai Allah ringankan seksanya. Sekarang pertanyaan buat kita, kalau Abu Lahab saja orang kafir, musuh utama Rasulullah, walaupun Rasulullah keponakannya, beliau bencinya luar biasa kepada Nabi, tapi Allah masih meringankan seksa dan azabnya setiap hari Senin karena saking bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Nah kita itu kudu bahagia. Maka saya pesan nama Pak Lurah di Rangkapan Jaya Lama untuk periode 2026, instruksikan seluruh mushola dan masjid untuk membuat peringatan Maulid biar kiai pada laku ceramah. Begitu Pak Lurah. Memang udah dari sononya begitu, ya enggak? Ya coba kalau kita ini Maulid nggak ada kiainya kan kagak enak aja Pak. Kalau kata makan mah kita ini garam mah ketinggalan, bener apa kagak? Nah kita ngaji nih di kias nih ada ceramahnya, biar ada pahlanya. Alhamdulillah. Maka syarat Maulid ada 4 teh. Nih gue dengerin nih. Ya, pertama farhu bilailati wilah farah, namanya girang. Yang kedua wal qiyamu inda dzikri, berdiri menghormat kedatangan Nabi. Wa qiraatil maulid, baca sejarah kehidupan dan perjuangannya. Terakhir kudu kobok dan makan, namanya it'amu to'am, makan bareng. Ini kira-kira kita madang apa kagak ini? Mana? Oh itu, lo kan guru baris mah gue pengejen. Kau guru baris kayak orang kondangan. Ya Allah, ya mah gitu Pak RT ya. Nggak ngapa-ngapa, coba di sini RT luar biasa. Malam masih dia dikasih air kelapa tuh, air apa 4 macam biar kembung kali guru ini, masya Allah. Ya Allah luar biasa RT ya. Ini RT begini kalau belum mati jadi kubur dulu nih. Dia mah luar biasa, udah sowan ke rumah saya, udah sowan. Jangan lupa, makanya saya mau demi persahabatan dan pertemanan, agenda malam hari ini ceramah khusus buat beliau doang. Tempat lain ngundang saya nggak ada yang saya ambil. Ceramah di Kalideres nggak diambil. Ceramah di Kali Licin saya tolak. Ceramah di Lubang Buaya saya nggak mau. Ceramah di Balikpapan saya nggak datang. Lu bagaimana mau ceramah? Lubang Buaya datang dimakan buaya gua habis. Makanya mendingan yang asli-asli aja di Pitara. Alhamdulillah. Begitu Ibu ya. Ibu yang dengar ngaji, dengerin tausiah ulama, saya doain anaknya menjadi orang alim nanti.
Saya aja jadi begitu, alhamdulillah ceramah kilometer 35 Palembang sampai ke Malang, Rawang, Bekasi. Untuk bulan Maulid ini aja udah 4 tempat, alhamdulillah. Karena mak rajin ngaji, kan mak saya rajin banget ngaji, makanya saya alhamdulillah berkah. Sering makan makanan di sampai, sering makannya di tas. Emang, ya kan? Orang perempuan kan ngajinya begitu, bos sampai warnanya putih menjadi pelangi. Lihat apa main buntel-buntel ibu ya. Kadang-kadang bawa tas dimasukin situ, kulit situ, ya semuanya dimasuk mentapek dong, nggak dibawa karena air ngocor ketawa nih. Begitu ibu-ibu ya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro, ku aiminan nisa'i wal aulad, ku anfusakum ku alimu ahlikumul khair. Alhamdulillah. Ingat itu moto yang dibuat oleh Pak Yusuf Hamka tuh. Yusuf Hamka tuh, Bawalong itu kan bikin masjid Cilandak, di Bogor. Setelah transit turun dari jalan tol yang dia buat, itu ada masjid yang dibuat sama dia, warnanya merah-merah semua, identik merah kan. Yusuf Hamka tuh kalau bikin masjid merah-merah. Ada motonya ibu, itu dipelajarin. Motonya apa sih? Di masjid-masjid dia sampingnya, itu yang kita pelajarin. Hartamu yang kau makan, kau nikmati, semuanya akan jadi kotoran. Hartamu yang kumpulkan, kau tinggalkan, hanya akan jadi warisan. Sementara yang kau amalkan dan impakan, itu yang bakal bisa menyelamatkan. Tuh segitu tuh praktekin ya. Karena makanan cuman enak di mulut, sampai di perut semuanya sama. Mana sate mana belimbing sama, baru udah di perut mah nggak ada bedanya, cuman rasanya di mulut baru beda teh. Keluar lewati dari tenggorokan, di perut semua jenis makanan nggak ada bedanya. Itulah dunia yang sebenar-benarnya dunia. Udah segitu aja, insya Allah ada manfaatnya. Ikan sempat, ikan gabus, berenang-renang di air tawar. Ceramah makin cepat makin bagus, sebab perut kayaknya rada-rada lapar. Ya, ada lapar minum mulu, mungkin mau jahit minum doang sih. Ya, kita bentar kali minum doang. Lah kembung udah malam-malam begini ya. Betul ya Bu ya? Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ceramah Ustaz Jainuddin ada yang salah, jangan lapor ke polisi. Anda bisa dibendek gua kan gitu ya. Bener nggak begitu? Bener ya, gitu ya. Ya kalau ada ikan sepat pasti akan ada lele. Ceramah makin cepat, nggak usah pakai bertele-tele. Ya, segitu aja ya. Bener nggak? Ya Bu. Udah biar sayang sama anak, jangan suka mukul bocah. Wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa innal karamatal aulad ibadatun. Begitu Ibu. Anak tuh rahmat. Muliakan, karena memuliakan anak besar sekali ganjaran pahalanya. Gitu. Ya, lu juga jangan lawan sama mak ya. Mak lu buntingin tuh, layangin, beri anakin lo. Ya kan, udah lahirnya susah. Ya kan, orang dulu kan lahirnya susah-susah. Bukan kayak sekarang bocah lahir kali comot-comotin jendela. Lahir 1 comot, lahir 2 comot, kontrakan habis 3. Gitu, mahal biayanya. Kalau zaman PRT mah lahir 75, 25 bocah. Lahir lepen doang. Udah ya segitu aja. Dah anak-anak, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita berselawat bareng-bareng ya. Nyanyi bukan nyanyi, berselawat kepada Nabi ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Koya, Ummu Kulsum, Fatimah. Tuh bocah mah bisa Bu, maknya mah bingung. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Bapaknya bingung sekarang, coba deh. Hebat bocah mah. Mari kita. Hebat bocah mah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.